Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak tersayang, jumpa lagi dengan Bu Puji dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di semester 2 ini ya. Kita akan mempelajari materi muatan pelajaran sejarah karena IPS itu terpadu ya, terdiri dari bidang ilmu, ada geografi, ada ekonomi, dan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah, yaitu bab 2 masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh, kalian harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan masa praaksara. Ya, masa praaksara adalah masa di mana manusia purba belum mengenal tulisan. Nah, untuk periodisasi masa praaksara dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, periodisasi secara geologi, yang kedua secara arkeologi, dan yang ketiga perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologi yang pertama itu adalah zaman arkaikum. Nah, periodisasi ini terdiri dari beberapa tahapan zaman ya. Zaman arkaikum ini kulit bumi masih dalam tahap pembentukan sehingga bumi belum stabil. Belum terlihat adanya tanda-tanda kehidupan karena udara masih sangat panas. Yang kedua adalah zaman paleozoikum. Pada masa ini yang muncul berupa makhluk hidup bersalah satu dan tidak bertulang belakang seperti bakteri dan amfibi. Zaman mesozoikum. Pada masa ini ditandai dengan kemunculan hewan reptil bertubuh besar seperti dinosaurus. Kemudian zaman neozoikum. Pada zaman ini kehidupan sudah mulai stabil dan berkembang. Zaman ini dibagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Yang kedua, periodisasi sejarah arkeologis. Nah, dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kita akan bahas yang zaman batu dulu ya. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Nah, zaman batu tua dikenal dengan istilah Paleolitikum. Pada zaman ini, kehidupan masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah, atau dikenal dengan istilah nomaden dan sangat bergantung pada alam. Jenis peralatan yang digunakannya pun masih berupa batu yang sangat kasar. Contohnya ada kapak penetak, alat serpih, dan kapak genggam. Kemudian zaman batu tengah atau mesolitikum. Pada zaman ini kehidupan manusia mulai hidup menetap di gua, di tepi sungai atau di tepi pantai. Peralatan yang digunakan sudah sedikit dihaluskan, contohnya kapak Sumatera. Hasil kebudayaan pada zaman ini yaitu ditemukannya yang pertama Abrisausroch, yaitu gua tempat tinggal manusia purba, dan juga Kecoken-Modinger. Kecoken-Modinger adalah bukit sisa sampah dapur ya. Jadi ini dari sisa-sisa kulit kerang. Kemudian zaman batu muda atau neolitikum. Pada zaman ini kehidupan sudah berangsur-angsur menetap, sudah mengenal bercocok tanam, dan pada masa ini manusia purba sudah bisa menghasilkan bahan makanan sendiri atau dikenal dengan food producing. Peralatan yang digunakan pada masa ini sudah diasah sampai halus, contohnya kapak lonjong dan kapak persegi. Lanjut ya. Zaman batu besar atau megalitikum. Pada zaman ini bangunan megalitikum dibangun atas dasar konsep kepercayaan hubungan antara yang masih hidup dengan yang sudah mati, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanah. Contohnya banyak ya. Yang pertama ada punden berundak. Nah, apa itu yang dimaksud dengan punden berundak?
Bangunan berundak adalah bangunan dari batu yang dibuat susun berundak-undak atau bertingkat yang fungsinya adalah untuk tempat pemujaan roh nenek moyang. Selanjutnya ada menhir. Menhir itu adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau arwah leluhur. Yang ketiga ada dolmen. Dolmen adalah meja batu yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan sesaji. Kemudian yang keempat ada sakrofagus. Sakrofagus adalah peti kubur yang berfungsi sebagai tempat menyimpan mayat dan bentuknya seperti lesung. Kemudian ada arca dan waruga. Waruga ini adalah peti kubur berbentuk kubus. Kemudian yang kedua adalah zaman logam. Pada zaman ini sudah berhasil dibuat peralatan dari logam, karena itu telah muncul golongan undagi atau golongan yang terampil dalam melakukan jenis usaha tertentu. Zaman logam dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu zaman perunggu dan yang kedua zaman besi. Kalian bisa lihat contohnya ya, contoh peralatan yang digunakan pada zaman perunggu. Yang pertama ada nekara. Nekara itu adalah genderang besar yang biasanya dipakai sebagai pelengkap upacara memanggil hujan. Kemudian ada kapak corong dan moko. Moko ini biasanya digunakan sebagai mas kawin. Kemudian contoh peralatan hidup zaman besi, yang pertama ada mata tombak dan mata panah. Nah, periodisasi perkembangan kehidupan ini yang terakhir ya. Yang pertama adalah masa berburu dan meramu. Nah, pada masa ini mata pencarian masyarakatnya itu dilakukan dengan berburu binatang di hutan. Nah, kemudian kegiatan meramu itu mengumpulkan makanan dari hasil hutan seperti umbi, buah-buahan, dan sayuran. Dapat dikatakan pada masa ini manusia sangat bergantung pada alam. Hidupnya pun masih nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian yang kedua adalah masa bercocok tanam. Pada masa ini kehidupan manusia purba dikatakan telah terjadi revolusi karena terjadi perbedaan yang mencolok dari tahapan kehidupan sebelumnya. Yang pada masa ini kehidupan sudah mulai menetap, kemudian sudah mulai meninggalkan kegiatan berburu dan meramu. Ya, manusia pada masa ini juga sudah mengenal sistem perdagangan, yaitu dengan sistem barter. Yang terakhir adalah masa perundagian. Ini adalah tahapan perkembangan kehidupan praaksara yang paling maju. Pada masa ini, manusia purba mulai menggunakan logam dengan berbagai macam teknologi sehingga muncul pekerjaan undagi atau pengrajin logam. Nah, semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi bisa kalian mengerti, kalian pahami, dan jangan lupa kalian harus rajin belajar, rajin membaca buku, karena dengan rajin membaca buku akan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih, kita akan belajar pada pertemuan selanjutnya pada video pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang nilai-nilai budaya masa praaksara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.